warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Sofra. Saya dari kelas 04 MPIM 002. Kenalkan, nama saya Naila Sultan Hasanah dari kelas 04 MPIM 002. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rohma dari kelas MPIM 002. A few moments later. Halo semuanya, selamat datang di video analisa media pembelajaran digital kelompok kami. Hari ini, kelompok kami akan membahas tentang analisa media pembelajaran digital. Media pembelajaran memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Tapi, bagaimana kita tahu media yang digunakan itu efektif? Yuk kita bahas bersama. Media pembelajaran digital adalah segala bentuk media berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar. Mencakup berbagai format seperti video pembelajaran, aplikasi interaktif, simulasi, e-book, dan lainnya yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan efektivitas pembelajaran. Ada beberapa jenis media pembelajaran digital. Nah, yang pertama ada multimedia interaktif, video pembelajaran, aplikasi pembelajaran, e-book, simulasi dan game pembelajaran, podcast, dan augmented reality dan virtual reality. Multimedia interaktif. Apa sih multimedia interaktif itu? Multimedia interaktif adalah gabungan berbagai media seperti teks, gambar, audio, dan video dalam satu platform untuk pembelajaran yang lebih menarik dan dinamis. Media interaktif adalah suatu inovasi dalam cara kita berinteraksi dengan informasi dan konten di era digital dibandingkan dengan media tradisional yang hanya menawarkan pengalaman pasif. Media interaktif mengundang kita untuk lebih secara aktif menjelajahi dan bahkan berkontribusi pada pengalaman tersebut. Video pembelajaran adalah rekaman video yang menjelaskan konsep atau materi pembelajaran. Seringkali dengan animasi, narasi, dan gambar pendukung. Aplikasi pembelajaran adalah perangkat lunak atau aplikasi yang dirancang khusus untuk mendukung pembelajaran, baik untuk pembelajaran mandiri maupun dalam kelas. Aplikasi pembelajaran atau e-learning adalah platform digital yang dirancang untuk memfasilitasi proses belajar mengajar melalui media elektronik. Aplikasi ini menyediakan berbagai materi pembelajaran, latihan, dan alat bantu yang dapat diakses siswa secara fleksibel dan mandiri. Selanjutnya itu ada bisa menggunakan aplikasi e-book, buku digital yang dapat diakses melalui perangkat elektronik, menawarkan kemudahan akses dan fleksibilitas dalam pembelajaran. E-book adalah buku elektronik adalah versi digital dari buku yang dapat dibaca pada perangkat elektronik seperti komputer, tablet, atau smartphone. E-book berisi informasi atau konten seperti buku pada umumnya, namun dalam format digital. Simulasi dan game pembelajaran, media yang memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dalam lingkungan virtual atau simulasi. Seperti game edukasi, simulasi dan permainan pembelajaran adalah metode pembelajaran yang melibatkan penggunaan lingkungan simulasi atau permainan untuk memfasilitasi proses belajar. Simulasi dan permainan dapat dirancang untuk berbagai tujuan pembelajaran, termasuk peningkatan pemahaman konsep, pengembangan keterampilan, dan peningkatan motivasi belajar. Selanjutnya itu ada podcast, rekaman audio yang dapat diunduh dan didengarkan kapan saja, cocok untuk materi pembelajaran yang lebih naratif atau diskusi. Bagi pendengar, podcast tentu akan bermanfaat sebagai salah satu cara untuk belajar. Pendengar bisa belajar dari informasi-informasi yang didapatkan selama mendengarkan sebuah konten podcast. Selain itu, podcast juga terhindar dari berbagai macam iklan yang mengganggu loh. Augmented reality dan virtual reality.
Teknologi yang menghadirkan pengalaman belajar imersif dengan menambahkan elemen digital ke dunia nyata atau menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya imersif. Nah, di sini yang pertama ada virtual reality. Teknologi virtual reality merupakan teknologi yang menciptakan pengalaman simulasi di lingkungan yang sepenuhnya maya. Pengguna harus memakai headset VR yang terhubung ke perangkat komputer atau konsol game. Dan mereka sepenuhnya terisolasi dari dunia nyata. Dalam lingkungan virtual, pengguna dapat berinteraksi dengan objek dan orang maya, merasakan sensasi, dan mengalami lingkungan yang seperti nyata. Teknologi VR biasanya digunakan untuk game VR, simulasi pelatihan, dan aplikasi dalam bidang kesehatan dan juga pendidikan. Nah, yang kedua ada augmented reality. Teknologi augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan elemen dunia nyata dengan elemen digital, memberikan pengalaman pengguna untuk melengkapi realitas sehari-hari dengan melihat dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone, tablet, atau kacamata IR khusus. Melalui berbagai perangkat tersebut, objek digital atau informasi akan ditampilkan di atas dunia nyata. Salah satu contoh nyata bagi AR adalah game Pokemon Go, filter wajah di media sosial, dan lain sebagainya. Nah, meskipun kedua teknologi ini berbeda dalam konsep dan pengalaman pengguna, namun juga memiliki beberapa kesamaan antara keduanya. Karena VR dan AR sama-sama memakai teknologi sensorik seperti pelacakan gerakan dan pelacakan posisi untuk memungkinkan interaksi dengan lingkungan digital. Oke, segitu dulu dari kita ya. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi referensi buat kalian yang lagi belajar atau jadi guru. Belajar bisa seru kok, asal medianya yang pas. Sampai jumpa!